Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan SIKMH adalah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang mendedikasikan diri sebagai pelayan masyarakat setelah lulus dari Akademi Kepolisian Batalion Tunggal Panaluan pada 14 Oktober 1964. Tanah Timur Indonesia juga banyak merekam jejak pelayanan seorang Suwondo Nainggolan. Saat menjabat sebagai Kakor Binmas Bahar Kampolri, berlandaskan niat yang tulus, ia kerap menjalankan misinya melayani masyarakat di ujung timur Nusantara. Jejak pelayanan juga ditorehkan Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan di bumi Floba Morata. Di Nusa Tenggara Timur, Suwondo mewujudkan misinya melayani masyarakat dengan mengunjungi, menyapa, dan berdiskusi bersama dalam balutan keramahan. Di Desa Kuanhen, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ini bersama masyarakat berbagi informasi dan pengetahuan terkait pengelolaan lahan pertanian juga perkebunan. Tanah di Desa Kuanhen yang terkenal gersang dan tandus membuatnya tergerak untuk berbuat lebih. Bersama masyarakat, ia bergotong royong mengupayakan perbaikan sistem pertanian dan perkebunan yang dikelola kelompok tani Kol Ana dan kelompok tani Talekol Amoni. Ia pun membuat sumur bor demi membantu irigasi tanaman yang dikelola kelompok petani. Suwondo pun memperkenalkan sistem pertanian jagung yang dikenal metode irigasi tetes. Irigasi tetes adalah sistem penyaluran air dan nutrisi kepada tanaman yang dapat diletakkan di bawah atau di atas tanah. Dengan metode ini, air dan nutrisi dapat disalurkan langsung ke area perakaran dengan jumlah yang akurat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Bukti nyata misi melayaninya tersaji ketika ia mengedepankan pendekatan kesejahteraan atau kemanusiaan di Papua melalui konsep Binmas Noken. Salah satunya, saat Suwondo dan tim menginisiasi gerakan di Kampung Moruku, Distrik Dekai, Yahukimo, khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, juga perikanan. Ia mendorong masyarakat Yahukimo untuk mampu mengelola potensi kekayaan alam yang berada di tanah tempat mereka lahir dan tinggal. Binmas Noken diimplementasikan menjadi beberapa program atau jargon kearifan masyarakat lokal. Salah satunya, program Binmas Noken Keladi Sagu atau Kesehatan Lambang Diri Sehat. Program ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan, dan pengobatan gratis bagi masyarakat. Niat tulusnya juga dibuktikan dengan keseriusannya dalam membantu masyarakat di Kabupaten Kerong. Suwondo bahkan melakukan studi banding dan riset di Desa Bluri, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lamongan merupakan salah satu daerah yang memang terkenal dengan produksi jagung terbesar di Indonesia. Irjen Polisi Suwondo bahkan meminta bantuan 4 petani jagung berangkat ke tanah Papua. Keempat petani jagung ini datang dan berbagi pengetahuan mengenai tata cara penanaman jagung. Tak berhenti di situ, Suwondo kemudian menjalankan program penyediaan lahan seluas 30 hektar yang akan digunakan untuk pelatihan dan keterampilan menanam jagung. Tujuannya agar anak-anak bumi Cendrawasih memiliki keterampilan dan memiliki rasa cinta akan dunia pertanian. Di atas lahan tersebut dibangun sarana dan prasarana berupa balai pendidikan, pelatihan, mes peserta diklat, dan juga lahan untuk perkebunan jagung. Kini, upaya Suwondo itu mulai membuahkan hasil. Pelatihan peningkatan keterampilan menanam jagung terus berjalan.
Pohon-pohon jagung pun mulai bertumbuh di atas lahan yang dipersiapkan. Sarana dan prasarana berupa balai pelatihan dan mes juga telah berdiri. Bukti pelayanan Irjen Polisi Suwondo Nainggolan di Kerom kini kian nyata. Irjen Polisi Suwondo Nainggolan juga mencetuskan program pelatihan dalam bidang peternakan untuk warga penjaga di timur NKRI. Secara bertahap, ia mengirimkan sejumlah warga Papua untuk mengikuti pelatihan ternak ayam petelur di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Suwondo juga bahkan ingin mengirim warga Papua untuk belajar beternak babi di Sulawesi Utara, pertanian jagung di Gorontalo, pembibitan sapi di NTT, penggemukan sapi di Jawa Barat, dan peternakan ayam di Jawa Tengah. Suwondo Nainggolan juga ikut mengedukasi warga Papua tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi. Ia membantu akselerasi percepatan vaksinasi di Papua. Tak lupa, Suwondo juga memperhatikan dunia pendidikan dan edukasi anak-anak di tanah Papua. Ia meluncurkan program bertajuk Polisi Piajar. Program ini adalah wujud nyata perhatian terhadap pendidikan anak-anak pedalaman Papua. Suwondo juga menjalankan program bertajuk Koteka, komunikasi tokoh elit Kamtibmas. Lewat program ini, polisi secara rutin mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di tanah Papua. Ia terus menunjukkan keterbukaan akan masukan, kritik dan saran untuk institusi Polri agar lebih baik dalam menjalankan tugas. Ia juga membantu pembangunan sejumlah kandang ternak warga, membagikan ribuan paket bantuan sosial, serta mengupayakan bantuan-bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua yang membutuhkan. Bakti bayangkaranya melekat erat dalam ingatan warga tanah Papua. Kini, sang jenderal bersahaja ditugaskan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kerendahan hatinya, perwira tinggi Polri ini mulai beradaptasi dengan kearifan lokal di rumah dan keluarga barunya. Ia pun tetap membawa misi polisi sebagai pelayan ke tanah Ngayogyakarta.